Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 ya. Nah, anak-anak, kita langsung masuk ke halaman 106 ya. Ini ada teks dengan judul pensil si kecil yang amat penting. Ibu akan bacakan untuk kalian. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Barrow-Dale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah yang liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campurkan ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Oke anak-anak. Nah, dari cerita yang ibu bacakan tadi, kalian bisa menuliskan topik masalah yang ada di paragraf 1. Kira-kira topik masalahnya apa? Tentang apa? Proses penemuan pensil hingga apa? Menjadi bentuk pensil seperti sekarang, itu topiknya ya. Nah, ini ada juga pertanyaan paragraf 4, kesimpulan dan pesan. Kira-kira kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulisnya apa? Ya, yaitu apa? Manfaat dari pensil. Jika tidak ada pensil, kita akan mendapatkan kesulitan saat belajar ya. Oke. Saya ulangi lagi, jadi kesimpulannya, jika tidak ada pensil kita akan kesulitan waktu belajar ya. Oke, jadi dari teks di atas, nah kata-kata yang dicetak miring tolong kalian tuliskan kembali ya. Nah, kata yang kalian tuliskan nanti akan kita bahas di PB selanjutnya ya. Nah, anak-anak kita lanjutkan di halaman 109. Ini ada kewajiban dan tanggung jawab ya. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub mendaftarkan Ani di sekolah-sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Nah, kira-kira hak Ani ya itu apa saja? Kemudian dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban kira-kira apa? Kemudian manfaat kewajiban, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban ya. Kira-kira hak Ani itu apa ya? Nah, kita lihat di bawahnya ini. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Kira-kira kewajiban Ani itu apa? Yaitu bersekolah ya.
dan mematuhi nasihat ayah dan ibunya ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kalian bisa mengisi bagan yang ada di halaman 109 ya. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Iya ya. Jelaskan dan berikan contoh. Dia sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu apa? Bersekolah yang rajin, kemudian selalu mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Kira-kira nomor 3, kira-kira manfaat kewajiban bagi masa depan Ani apa? Kewajiban itu dapat apa? Nah, Ani ini akan menjadi anak yang sukses, yang berhasil ya. Seperti itu ya. Untuk halaman 110 saya bahas sampai nomor 3. Kalian bisa lanjutkan nomor 4 dan 5. Nah, untuk pertemuan kali ini PB yang dikerjakan adalah halaman 111. Nah, ini hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Nah, ini kalian tuliskan di buku tulis, kemudian kalian foto, lalu kalian kumpulkan ke saya ya. Untuk pembelajaran PB 6 terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.